Halo Sobat Garuda. Kembali lagi di channel Sekilas Berita Timnas Indonesia. Edisi kali ini kami akan merangkum setidaknya ada 6 pemain anak asuh Sintayong yang dicap gagal berikut. Syahrul Tisna. Kehadiran Syahrul Tisna dalam skuad Garuda juga dipertanyakan oleh netizen, pasalnya kiper berusia 28 tahun ini tampil buruk bersama Persikabo 1973 bermain sebanyak laga. Syahrul kebobolan 16 gol di Liga 1. Kiper kelahiran Sleman ini bahkan hanya mencatatkan 1 clean sheet di musim ini namanya. Bahkan beberapa kali tidak ada dalam pertandingan yang dimainkan Persikabo. Hasilnya kiper utama Persikabo 1973 justru dikuasai oleh para pemain muda seperti Husna Al-Malik bersama timnas Indonesia. Syahrul baru mengemas 7 caps. Mantan pemain PSS Sleman ini hanya mampu sekali mencatatkan clean sheet saat menghadapi Palestina. Pratama Arhan merupakan pemain yang paling disorot setelah performanya merosot dalam 1 tahun terakhir. Mantan pemain PSIS itu dianggap gagal berkembang saat bermain di luar negeri. Seperti diketahui, Arhan direkrut oleh Tokyo Verdy sejak bulan Maret 2022, namun dia baru menjalani debutnya di Jetu League saat menghadapi Shimizu S-Pulse pada bulan Agustus yang lalu. Pemain 22 tahun ini hanya diberikan kesempatan bermain selama 10 menit oleh pelatih Hiroshi Jofuku. Sayangnya kesempatan itu gagal dimanfaatkan oleh Arhan dengan baik. Sang pelatih mengaku kecewa dengan permainan Arhan yang gagal mengalirkan bola ke lini penyerangan. Pemain kelahiran Blora ini pun hanya menjadi penghangat bangku cadangan hingga musim berakhir. Bahkan Pratama Arhan enggak mendapatkan perpanjangan kontrak baru oleh Tokyo Verdy. Itu artinya dirinya akan berstatus bebas transfer pada 31 Januari 2024 mendatang. Meskipun dalam penurunan, Arhan secara mengejutkan masuk ke dalam skuad tim nasional Indonesia untuk Piala Asia. Rizky Ridho. Selain Pratama Arhan, Rizky Ridho merupakan pemain lain yang performanya cukup anjlok. Penurunan pemain 22 tahun ini sudah terjadi sejak dia memutuskan untuk hengkang ke Persija Jakarta. Sejauh ini dirinya sudah bermain dalam 18 laga dan kebobolan 27 gol. Hal itu membuat Macan Kemayoran saat ini harus puas bertengger di peringkat klasemen 9 sementara Liga 1. Padahal Rizky Ridho awalnya didatangkan untuk membawa tim bersaing di papan atas. Namanya masuk dalam daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Qatar. Sayang pemain kelahiran 22 tahun yang lalu ini harus menjadi sorotan saat skuad Garuda mengalami kekalahan 1-2 atas Libya. Di laga itu Ridho salah melakukan back pass yang mudah dicuri oleh pemain lawan. Dendi Sulistiawan. Penampilan Dendi Sulistiawan di lini depan timnas Indonesia juga disorot tajam. Banyak netizen yang heran dengan keputusan Sintayong yang tetap memanggil sang striker, padahal Dendi di musim ini tampil mandul bersama Bayangkara. Presisi Indonesia FC Bomber berusia 27 tahun itu baru mencetak 1 gol dari 22 pertandingan di Liga 1 bersama skuad Garuda. Dendi juga belum mencetak 1 gol pun dalam 3 laga terakhirnya. Alhasil sang pemain dianggap gak punya kontribusi yang mentereng di lini depan timnas Indonesia. Sebagian netizen bahkan tega menuding Dendi sebagai pemain titipan yang harus selalu dipanggil oleh Sintayong. Namun rumor ini dibantai langsung oleh Sumerji selaku manajer timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri. Untuk sektor lini serang, keputusan Sintayong banyak mendapatkan perhatian dari warganet, salah satunya dengan tetap memanggil Egy Maulana Fikri ke tim nasional Indonesia. Ia dinilai kurang tajam saat membela skuad Garuda. Salah satu contohnya terjadi pada Asian Games di 2023 yang lalu. Saat itu timnas Indonesia harus terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh Uzbekistan. Egy Maulana Fikri menjadi pemain yang paling disorot karena performanya yang angin-anginan, namun Egy langsung buka suara atas kecaman yang diberikan kepadanya. Pemain 23 tahun ini bilang kalau hasil buruk tersebut terjadi bukan karena performanya yang jelek. Menurutnya saat itu semua pemain yang ada di dalam tim sudah gagal memberikan permainan yang terbaik. Di sisi lain, pemanggilan Egy ke timnas Indonesia juga mendapatkan pembelaan dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut kemampuan Egy sangat diperlukan untuk kebutuhan taktik. Pelatih 53 tahun ini berharap sang pemain bisa memberikan penampilan terbaiknya di Piala Asia yang akan datang. Dimas Derajat. Lini depan timnas Indonesia juga dihuni oleh Dimas Derajat. Punggawa Persikabo 1973 ini dijuluki sebagai Lord karena performanya. Dimas dijuluki Lord karena belum mencetak satupun gol di gelaran Liga 1 musim ini. Akibatnya sang pemain gagal membawa Persikabo 1973 keluar dari zona degradasi. Skuad Laskar Pajajaran masih berkutat di posisi 17 klasemen dengan raihan 16 poin. Meskipun tabel buruk di Liga 1, Dimas justru kerap dibawa oleh Sintayong mengikuti training center di Turki. Alhasil
Coach Sintayong jadi bahan hujatan netizen karena tetap membawanya padahal mantan pelatih Sintayong bisa menggantikan Dimas Derajat dengan striker lain.